Halo, Assalamualaikum. Gak terasa, sudah setahun berlalu sejak saya mengulas Huawei Watch GT4. Tentu, sekarang sudah ada seri penerusnya, namanya juga masih mengikuti pola yang sama. Ini dia Huawei Watch GT5. Yang berbeda, kalau dulu hero colornya adalah hijau, kali ini biru, yang sepintas dari jauh strapnya terlihat seperti bahan denim. Actually, bahan strapnya masih sama, ini hybrid ya, antara nilon di luar dengan rubber di bagian dalam. Bentuk model jamnya pun masih pakai garis besar yang sama, yaitu kombinasi lingkaran dan oktagon alias persegi 8. Dan karena ini Huawei, maka ada satu hal yang tak perlu diragukan lagi, yaitu build quality. Modulnya terasa sangat solid berbahan stainless steel. Ini nih yang membuat bobotnya bikin kesan solidnya tadi makin mencuat ya. Dan layarnya asli ini kerasa superb. Superb dalam hal ketajaman, responsivitas, brightness, dan kontras maupun warna yang dihasilkan. Oh iya, ini varian yang ukurannya 46 mm ya. Lebih cocok buat cowok memang. Kalau buat cewek harusnya lebih masuk yang diameternya 41 mm. Anyway, lingkar layarnya itu 1,43 inci, tentu saja dengan panel AMOLED, resolusinya 466x466, sehingga didapat kerapatan 326 ppi. Ada always on display juga, serta auto brightness. Kecerahan maksimalnya saya belum tahu, tapi cukup banget buat dipakai di outdoor, meskipun dalam keadaan terik. Tentunya layar ini akan padam jika kita menutupnya dengan telapak tangan, dan untuk menyalakannya bisa dengan raise to wake atau menekan tombol atau sentuh layarnya seperti ini. Ada dua tombol di sisi kanan, fisik ya. Yang kanan atas itu buat navigasi, bisa masuk ke home screen atau menu dengan tekan satu kali. Kalau sudah di dalam menu, tekan ini buat back. Atau bisa juga kalau menunya berupa list, dia buat up and down scrolling. Kalau seperti ini dia bisa buat zoom in and out ya. Berlaku juga di Maps nanti. Tombol di kanan bawah ini sebetulnya tombol shortcut yang bisa di custom mau ke aksi apa. Tapi by default dia dipakai buat masuk ke mode workout. Pilihan watch face-nya Huawei sih melimpah ya. Banyak yang saya suka meskipun beberapa memang berbayar. Baterainya cukup besar 524 mAh dan diklaim punya standby time hingga 9 hari atau hingga 5 hari kalau dengan AOD menyala. Dengan pemakaian saya yang rata-rata tanpa AOD dan juga jarang menyalakan GPS selain untuk pengujian, sepekan itu baterainya hanya berkurang 30%-an saja loh. Jadi lebih dari yang diklaim ya. Anyway, GPS-nya cepat mengunci posisi berkat sunflower antena milik Huawei yang memang makin hari terasa makin bagus ya. Kabar baiknya, Huawei Watch GT5 ini mendukung protokol wireless charging dan saya sudah coba pakai dock charge yang biasa saya pakai buat smartphone, ini bisa. Bahkan pakai powerbank wireless juga bisa, ini poin plus banget nih buat saya yang males nambah charger lagi di meja. Tuh lihat, GPS-nya sudah terkunci padahal ini di dalam ruangan loh. Oh iya, berat modulnya tanpa strap itu adalah 48 gram dan punya waterproof hingga tekanan 5 atm dengan rating IP68. Lebar strapnya 22 mm dan Watch GT5 ini memungkinkan penggunaan strap yang universal. Fitur olahraga dan outdoor activity-nya juga sudah lengkap, ada kompas, barometer, bahkan punya map offline. Kita bisa download dulu data mapnya dari aplikasi Huawei Health di smartphone. Untuk rute, ini bisa di-save dari exercise yang sudah dilakukan atau juga import data dari route file juga. Nah, kalau lari atau jalan pakai rute begini, kita bisa dapat step-by-step navigation juga nih, biar nggak nyasar. Oh iya, Watch GT5 ini juga bisa dihubungkan ke Bluetooth earphone untuk memutar audio files yang sudah kita salin ke storage-nya. Jadi, sudah bisa olahraga tanpa bawa smartphone, bisa play audio dari watch kan, dan GPS-nya juga sudah tertanam di smartwatch ini. Mode exercise-nya super banyak, lebih dari 100 ya jumlahnya, dan Huawei selama ini terkenal advance sih untuk masalah activity dan health tracking-nya ini. Untuk kesehatan lengkap juga ada heart rate, blood oxygen, sleep awareness dan monitoring, stress, cycle tracking buat perempuan, pengukur temperatur kulit, semua ada. Oh ya, kalau kamu pairing dengan smartphone Android, maka bisa quick replay juga ya buat aplikasi-aplikasi perpesanan. Dan ada input keyboard juga, jadi bisa mengetik ya selain balas dengan template. Hanya saja di iPhone seperti biasa fitur ini tidak ada.
Dan juga catat, di iPhone, aplikasi Huawei Health lumayan besar ya, size-nya mencapai 500 MB lebih. Untuk di Android, agak butuh effort lebih juga, karena aplikasinya tidak ada di Play Store. Jadi, perlu install dulu App Gallery atau download APK-nya di web version. Huawei Watch GT 5 ini punya fungsi Bluetooth Call juga ya. Dan watch ini pun bisa terhubung ke Wi-Fi langsung, sehingga bisa download firmware update maupun data maps itu langsung dari internet. Overall, penilaian saya masih sama, tetap worth it, tetap solid, dan juga tetap jadi salah satu smartwatch yang paling recommended yang pernah saya coba. Untuk pricing, Huawei Watch GT 5 ini masih dibanderol di kisaran 3 jutaan, dan saya cek sih sudah bisa didapatkan juga dengan berbagai promo e-commerce. Teman-teman yang berminat, silakan cek produk yang muncul di video ini, atau link di deskripsi video ya kalau mau lebih lengkap. Sekian hands-on dari Huawei Watch GT 5 ini. Dari kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.